itu permasalahan memang yang jadi alasan semua hal itu pasti fasilitas apa namanya ini ya. Cuma sebenarnya itu bukan jadi alasan yang harus ini ya. Pasti karena kreativitas saat ini kan kita kan ada dengan hal kurikulum yang berjalan ya, yang selalu berubah juga. Nah, pasti harus kita berpatokan tentang dengan hal yang seperti ini ya, jadi kita nggak, alasannya nggak akan bisa ngajar kan, nggak mungkin ya, pasti inovasi apa namanya, kreasi inovasi dari seorang pendidik tersebut gitu ya, supaya mereka tidak memiliki hambatan atau apa tadi Pak, halangan dalam aktivitas pembelajaran. Jadi Bapak ini adalah guru PJOK ya Pak? PJOK. Pasti dalam mengajar itu ada permasalahan. Nah, ini permasalahannya apa yang paling perlu lah, yang paling mengganjal lah, perlu dipecahkan masalahnya. Satu ya. Harus dipecahkan dalam permasalahan di bidang studi saya sendiri. Pasti ada yang Seperjalanan ini sebenarnya sih nggak ada yang mengganggu sama sekali tentang itu. Cuman ya ada sih hal yang mengganjal tentang adanya apa namanya, perubahan dalam kurikulum itu sendiri gitu. Oke, jadi permasalahannya itu tadi Pak ya, ini kesulitan beradaptasi dengan kurikulum Merdeka ini Pak ya. Nah, apa tujuan dari pertemuan kita pada siang hari ini Pak? Tujuan kita kan seperti tadi Pak kita jelaskan, bahwasanya kita kan mau menyelesaikan masalah materi kurikulum Merdeka ini, kurikulum yang udah berjalan ini. Oh, berarti ada masalah di sana ya Pak ya, dalam penyesuaian kurikulum itu Pak ya, dengan gaya mengajar Bapak seperti itu ya. Ya. Materinya atau apa Pak yang perlu disesuaikan? Materi atau apa ya? Sebenarnya polanya aja. Oh, polanya aja ya. Polanya aja. Polanya karena kita harus benar-benar beradaptasi dengan apa namanya, perkembangan itu gitu. Berarti pola mengajarnya seperti itu ya. Jadi dalam hal mengajarnya itu bagaimana? Iya, disesuaikan dengan kurikulum yang baru Kurikulum yang baru ini berjalan ini. Dan seperti sekolah-sekolah yang sudah berjalan menerapkan kurikulum ini. Kalau sebelumnya boleh tahu gimana Pak pola yang Bapak ajarkan? Pola Bapak mengajar di kelas seperti apa? Pola kita itu kan ada 3 ya. Sama dengan yang ini sekarang. Kalau saya sering berbincang-bincang dengan rekan-rekan guru yang lain juga. Yang pertama itu kan KTSP itu dengan cara gaya belajar gaya mengajarnya seperti ini. Terus K13 dengan cara nggak jauh beda dengan KTSP, tapi dengan konsep yang seperti yang diterapkan di K13. Beda halnya dengan hal yang ini lagi. Ini kurikulum Merdeka. Merdeka lebih bahasanya itu kalau untuk di mapel kami ini lebih memakai semuanya. Nah, dari teori, dari penjabarannya, dari prakteknya, dari eksekusinya, gitu. Dari pemetaannya ini semuanya ada di sini. Jadi itu ya menurut saya sendiri, kebetulan sendiri di sekolahan saya tempat ini sendiri, saya masih baru kan, intinya banyak belajar pastinya dengan sekolah-sekolah lain juga. Saya sendiri nggak mau ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain. Sekolah lain sendiri sudah memakai kurikulum itu, kita masih seperti dulu pakai KTSP, K13, ya kan. Selama ini juga sendiri kan banyak rekan-rekan di sekolah lain juga yang sering kami juga kan ada komunitas di komunitas guru mapel SMK SMA Kabupaten Waikambang. Terus
kelompok Igornas, Ikatan Guru Olahraga Nasional Kabupaten Makassar. Jadi bisa saling Nah, jadi disitulah kami banyak dapat informasi, dapat ilmu yang baru-baru. Oke, jadi berarti saya ulang kembali, tujuannya itu mempelajari lagi atau menyesuaikan pola mengajar Pak ya di kurikulum Merdeka ini. Kalau dulu, sekarang kan ada kata-kata merdeka itu kan ya yang sering di gaung-gaungkan itu Pak ya. Mungkin Bapak masih kesulitan dalam menyesuaikan pola di kurikulum Merdeka. Seperti apa merdeka itu kan ya Pak ya. Oke, selanjutnya bagaimana rencana Bapak ke depan dalam mengajar? Bagaimana rencananya? Apa yang akan Bapak lakukan seperti itu? Dia rencana, kalau ditanya soal rencana, mungkin banyak sih rencananya. Pastinya salah satu halnya dengan pembelajaran ya, diklat online. Oh, diklat itu ya Pak ya, diklat. Terus kayak kegiatan-kegiatan tentang dengan rekan-rekan guru kabupaten ini gitu ya, atau memang tingkat provinsi ini sendiri gitu ya. Bapak singgung tadi, Bapak punya ini grup tadi ya, grup olahraga tadi ya Pak ya, mungkin itu bisa dimanfaatkan berarti ya. Iya, tapi ini kan share-nya kan gini, maksudnya kegiatan ini sendiri teman-teman itu jadwal kegiatan, terus aktivitas kegiatan yang ada di Kabupaten Waikanan. Sedangkan kita sendiri kan, kita ini kan provinsi kan ya. Nah, saya sendiri untuk dengan rekan-rekan yang lain juga provinsi, ya masih juga 1-2 untuk sharing juga tentang pengembangan kurikulum mereka ini, atau memang dengan kunjungan pengawas sendiri ya, menyesuaikannya gimana pola kurikulum Merdeka ini selama ini kita di sekolahan kita ini sendiri. Itu sih ilmu-ilmu yang dapat. Benar. Saya lanjut. Oke, itu tadi ya rencana atau strategi yang akan Bapak lakukan ya Pak ya. Untuk pelaksanaannya nih, kapan Pak Bapak akan melakukan atau solusi yang Bapak dapatkan tadi kan kapan akan Bapak eksekusi? Kalau rencana maksudnya apa tadi? Kapan eksekusi? Rencana yang Bapak tadi sebutkan. Rencananya kan banyak tadi kan, ada mengikuti diklat online, terus sharing sama komunitas juga tadi ya Pak ya. Nah, kapan kira-kira Pak? Itu sudah terlaksana. Oh, sudah terlaksana ya Pak ya. Maksudnya kalau untuk yang diklat online ya kan banyak juga di grup itu sering di share juga untuk mengikuti diklat. Ya kan? Untuk mengikuti diklat online gitu. Iya. Cuman kalau kami sendiri dapat pemberitahuan misalkan dari dinas atau instansi terkait itu ya saya belum sama sekali untuk mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Pernah dapat informasi juga. Nah, seandainya Bapak nanti dapat ada pola mengajar baru nih seperti kurikulum Merdeka seperti teman-teman yang di grup itu Pak ya, kapan akan Bapak terapkan? Apakah langsung Bapak terapkan di kelas atau seperti apa? Atau Bapak telah dulu? Bisa langsung mungkin ya. Kalau kita nunggu nanti kapan kita bisa bergerak? Benar. Kapan kita bisa bergerak? Jadi saya sendiri banyak sharing dengan teman-teman lain kapan kita menerapkannya, kapan ininya gitu ya. Untuk kelas 10 minimal kan waktu itu kan kelas 10 dan kelas 11 ya, untuk tingkat SMA. Katanya ya sudah kita terapkan dengan kurikulum itu, dengan rencana pembelajarannya seperti ini, RPP silabus ya kalau dulu ya. Sekarang kan namanya modul kalau modul ya. Jadi satu, jadikan satu itu ya Pak. Ya disitulah kami sendiri menerapkan pola pembelajarannya ke ini di bidang kami tadi. Langsung ya Mbak. Langsung sudah berjalan kami untuk di materi di kelas 10. Adakah orang yang perlu Bapak mintai bantuan dalam menerapkan itu Pak? Atau bisa sendiri? Orang meminta bantuan ya pasti. Oh iya, keinginannya nanti. Iya pasti. Siapa ya kira-kira? Rekan sejawat pastinya untuk. Oh iya, pastinya untuk mengikuti membantu aktivitas itu sendiri. Kerja bareng lah. Iya, kerja bareng. Berarti kalau
rekan sejawat Bapak, Bu Speni mungkin ya Pak ya? Ya, betul, dia udah pensiun di sini. Ya. Ya, single factor sekarang. Oh sekarang meninggal Pak ya? Single factor. Oh iya. Single factor. Enggak, tapi dia sekarang udah di sini lagi. Di sini lagi ya? Sini lagi, gabung lagi, bantu lagi. Dia tuh senior juga di sini. Ya, berarti bisa minta bantuan sama Bu Speni. Iya, betul Pak. Oke, mungkin itu Pak, mungkin cukup dari observasi kita, dari coaching kita hari ini. Saya nanti selanjutnya akan melihat bagaimana proses mengajar Bapak di kelas, penerapannya seperti ya, nanti kita lihat seperti itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak sebelumnya, semangat terus dalam mengajar, saya yakin Bapak bisa. Semangat ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Oke. Ini adalah proses berkumpulnya anak-anak di lapangan. Mereka berangkat dari kelas mereka masing-masing menuju ke lapangan untuk belajar olahraga. Jarak dari kelas ke lapangan lumayan jauh, yaitu sekitar 100 meter, sehingga anak-anak membawa peralatan mereka menuju lapangan. Bapak Beni telah memasuki lapangan dan menyiapkan anak-anak untuk berbaris sebelum melakukan pembelajaran. Seperti biasa yang telah dilaksanakan oleh Bapak Beni. Terlihat di sini Bapak Beni memiliki kecakapan yang baik dalam mengkondisikan kelas dan mengkondisikan anak-anak untuk melakukan atau memulai pembelajaran. Di sini juga Bapak Beni memimpin melakukan doa sebelum belajar. Setelah itu juga diberikan motivasi ataupun ceramah singkat oleh Bapak Beni sebelum melakukan pembelajaran. Anak-anak juga mendengarkan dengan seksama dan penuh perhatian. Terlihat di sini bahwa Bapak Beni memiliki kecakapan dalam mengondisikan anak-anak. Setelah itu Bapak Beni menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan pada pembelajaran pada hari ini, yaitu untuk mengambil nilai passing bawah. Di sini Bapak Beni menjelaskan aturan dan juga menjelaskan tata cara pengambilan nilai passing bawah. Di sini Bapak Beni juga memimpin anak-anak untuk melakukan peregangan dengan bertangan tangan. Peregangan dilakukan supaya tidak terjadi cedera kepada otot-otot anak-anak sebelum melakukan kegiatan olahraga. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Beni adalah hal yang baik, yang merupakan urutan dari kegiatan olahraga untuk mengantisipasi terjadinya cedera atau kram otot. Ini adalah proses pengambilan nilai passing bawah yang dilakukan dalam pembelajaran. Terlihat dalam video Pak Beni memberikan kesempatan pengambilan nilai kepada dua orang secara bergiliran dan diberikan kesempatan sebanyak 2 kali.
Ini merupakan langkah yang adil yang dilakukan oleh Pak Beni sehingga tidak terjadi keributan kepada anak-anak. Pengambilan nilai juga dilakukan secara urut berdasarkan absen, sehingga tidak terjadinya kecemburuan pada anak-anak. Selain itu juga, Bapak Beni mengajak anak-anak untuk melakukan game atau permainan sembari mengambil nilai setelah pengambilan nilai. Akan tapi sayangnya hujan dan terhenti gamenya. Pak Beni juga melakukan beberapa kegiatan atau memberikan beberapa permainan kepada anak-anak sehingga anak-anak lebih termotivasi dan lebih bahagia lagi dalam berolahraga, tidak terfokus pada satu kegiatan atau satu olahraga saja. Hal ini adalah hal yang baik menurut saya. Ada anak-anak yang bermain hula hoop, ada juga yang bermain voli. Ini bisa dikatakan juga sebagai diferensiasi proses. Ya, seperti inilah kegiatan atau pola yang dilakukan oleh Pak Beni yang menurut saya cukup baik. Menurut saya sudah ketemu polanya, tidak cuma satu atau monoton pada satu kegiatan. Menurut saya ini adalah hal yang baik. Setelah melakukan observasi di kelas, saya juga melakukan tanya jawab. Setelah observasi, saya juga memberikan masukan kepada Bapak Beni dan melakukan pencatatan apa saja hal yang baik atau yang belum dilaksanakan. Nanti untuk percakapan pra observasinya akan kita lanjutkan di video berikutnya yang akan dihadiri oleh pengajar praktik. Menurut saya secara keseluruhan apa yang telah dilakukan Pak Beni dalam pembelajaran adalah hal yang baik, sudah ketemu polanya, sudah baik. Mungkin Pak Beni belum percaya diri dan dia merasa masih kurang dalam pembelajarannya. Itu adalah hal yang wajar karena setiap orang tuh atau setiap guru tidak merasa lebih atau selalu merasa kurang. Itu adalah contoh hal yang baik. Dengan kita merasa selalu kurang atau belum baik, maka kita akan terus belajar dan berproses. Terima kasih telah menonton.